Waktu. Oke, shalom semuanya. Jadi eh, mungkin kita kenalan dulu kali ya buat yang belum kenal karena aku lihat nih ada beberapa orang-orang baru nih kayaknya gitu atau yang aku belum familiar nih. Kayak contohnya Kak Selsa. Itu ada apa tuh Kak di kepalanya tuh Kak lagi demam apa gimana? Lagi demam Lagi atau gimana demam, Kak? Kak. Lagi Wah, demam, Kak. Lagi waduh. flu, lagi batuk. GWS Kak. Ini kayak lagi musim ya. Mungkin karena cuaca juga gitu ya. Tapi eh, teman-teman tuh bisa tetap hadir di malam hari ini. Itu sangat luar biasa. Pastinya semua punya pergumulan masing-masing dan effortnya gitu ya untuk bisa hadir malam hari ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, thank you. Teman-teman semua nih tadi juga aku lihat ya di kolom chat tuh ada yang bilang izin Kak, aku lagi latihan kayak gitu. Mungkin lagi latihan di gereja gitu ya persiapan Natal mungkin. Ya tapi karena kalian tetap tetap meluangkan waktu untuk bisa hadir gitu. Dan ada juga tadi teman ada yang lagi di jalan dan kehujanan gitu ya. Semoga bisa cepat sampai di rumah dan hujannya bisa reda kayak gitu. Oke, jadi thank you so much untuk yang untuk hadir malam hari ini. Eh aku berharap malam hari ini teman-teman dapetin satu hal yang baru gitu ya. Dan yang pastinya itu bisa em, kita sama-sama praktekkan gitu dalam kehidupan kita gitu karena firman itu akan hidup kalau kita mempraktekannya jadi bukan cuma untuk mendengar habis itu lupa gitu ya tapi gimana kita belajar setiap hari untuk melakukannya dan semakin serupa sama Tuhan. Oke, untuk eh, Christine bisa bantu share screen kah? Cip, mantap, thank you Tin, bisa diperbesar full screen gitu. Oke, thank you. Oke, Fems. Jadi, tadi udah perkenalan belum sih sebenarnya? Tiba-tiba kayak aku ke distract gitu ya. Ya, jadi buat yang belum kenal, kenalin nama aku Karen. Aku aslinya orang Jakarta gitu ya, tapi hidupnya tuh nomaden kalau teman-teman tahu ya. Mencelok sana mencelok sini, jadi pindah-pindah karena ikut orang tua aku yang berpindah-pindah kota begitu. Tapi sekarang kebetulan aku lagi di Bandung, tapi besok udah balik ke Jakarta lagi. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih perkenalan singkatnya gitu ya. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Dan malam hari ini kita mau belajar sesuatu nih. Mungkin teman-teman ngeliat dari judulnya tuh kayak, ah apaan sih? Udah kayak sangat familiar dan sangat terbiasa dengan kata-kata ini gitu ya. Yuk kita mau baca bareng-bareng tema sharing malam hari ini. Kita baca bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Memberikan yang terbaik. Oke, kita baca sekali lagi. Satu, dua, tiga. Memberikan yang terbaik. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tentang memberikan yang terbaik, itu boleh di next slide. Yang perlu kita terus ingat, gitu ya, adalah kita tidak bisa memberi kalau kita tidak menerima terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di antara temen-temen nih ada nggak sih yang pernah gitu ya minjemin uang ke temennya gitu? Ada yang pernah nggak? Boleh dong ketik di kolom chat kalau ada yang pernah pinjemin uang ke temennya. Ada yang pernah atau seringnya minjem uang gitu ya? Bukan dipinjemin tapi minjem uang ke temen gitu. Oh ini pernah pernah pernah. Wah ternyata banyak yang pernah ya dipinjemin uang gitu. Berarti temen kalian minjem ke kalian. Ini berarti semuanya pada banyak duit nih dilihat-lihat. Oke. Aku mau tanya deh nih ke salah satu ya. Aku mau tanya ke Kak Yuliana. Coba Kak Yuliana. Kak Yuliana, aku mau tanya nih. Ini kan Kak Yuliana ceritanya pernah minjemin uang ke orang lain gitu ya. Nah, pertanyaannya gini nih. Contoh nih ya Kak Yuliana. Misalnya temen kakak nih minjem uang 500.000 gitu ceritanya. Gitu ya. Oh, pinjam dulu 100 ya. Itu lagi rame. Ya, ceritanya teman Kak Yuliana minjem uang 500.000. Sorry, ada yang manggil? Oke, aku lanjut ya. Nah, ceritanya teman Kak Yuliana minjem 500.000 gitu ya. Karena katanya eh, dia tuh orang tua, maksudnya karena ada kebutuhan mendesak lah intinya gitu ya. Makanya dia harus minjem uang sebesar itu. Nah, tapi pertanyaannya, contoh Kak Yuliana ceritanya nih, lagi punya uangnya tuh cuma 100.000 gitu ya.
Dia bukan pinjam 100 gitu, tapi dia minjemnya 500 gitu. Nah, menurut teman-teman, menurut Kak Yuliana juga, apakah kita bisa memberikan pinjaman sebesar 500.000 padahal kita cuma punya 100? Bisa nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih nggak bisa, tapi sedikit membantu dengan beberapa kan kasih pinjam. Tapi kalau kita kasih 100 kan jadi kita itu memberi, bukan harus seberapa banyak sih, tapi seberapa kita ikhlas mengasih. Asik, mantap. Thank you Kak untuk jawabannya. Oke, jadi berarti kita punya 100, jadi ya udah kita bisa memberinya 100 gitu ya. Yang penting kita ikhlas memberinya. Nah, tapi kalau pertanyaannya kita nggak punya uangnya, bisa nggak kira-kira kita memberi? Kalau kita nggak punya uangnya nggak bisa, cuman kita bisa menolong dengan cara Oke. yang kita ada aja yang kita buat untuk menolong dia. Setidaknya jangan kita tinggalin kalau dia lagi susah. Yes, setuju banget. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Nah, teman-teman. Ini jawaban kakaknya keren banget ya gitu ya. Jadi kita bisa mantal sampai typo kan, mantal banget Kak Yul ya. Mantap maksudnya gitu. Oke. Nah, jadi apa intinya kita berikan apa yang kita bisa berikan intinya gitu ya. Walaupun contoh dia misalnya butuhnya uang, tapi kita nggak punya uangnya, tapi kita bisa memberikan yang lain. Oke, tapi teman-teman nangkep ya. Nanti pelan-pelan kita menyamakan persepsi, tapi apa yang Kak Juliana bilang itu sangat benar gitu. Dan aku juga akan melakukan hal yang sama gitu. Apa yang aku bisa bantu akan aku bantu gitu. Nah, tapi ketika kita ngomongin misalnya kebutuhannya adalah kayak tadi ya, kebutuhannya adalah misalnya uang 500.000, tapi kita nggak punya uang itu, berarti kita nggak bisa memberikan 500.000 ke orang itu. Ya dia gitu, karena kita nggak punya gitu. Nah, sama juga dengan eh, ketika kita mau mengasihi orang lain gitu ya, tapi mengasihinya bukan cuman konteks mengasihi doang, itu adalah mengasihi yang benar, mengasihi seperti yang Tuhan mau gitu. Mengasihi yang benar ketika kita nggak menerima dulu kasih dari Tuhan gitu ya. Itu pasti kita mengasihi orang lain dengan embel-embel gitu. Jujur aku pernah kayak gitu, misalnya contoh ya, berbuat baik sama orang gitu ya, berbuat baik sama orang tapi dalam hati kayak iya biar nanti misalnya ya teman aku ulang tahun, contoh aku kasih kado dong, ceritanya gitu ya, kan berbuat baik ya karena aku mengasihi dia gitu, aku kasih kado dalam hati, tapi ya iya biar nanti kalau aku ulang tahun aku juga dikasih kado sama dia gitu. Nah, ada yang pernah kayak gitu gak? Nah, itu pengalaman aku pribadi gitu. Dan bahkan aku pernah kayak gini, misalnya kasih kasih sesuatu ke orang ya, misalnya itu dulu ya, seharga berapa gitu kan. Aku berharap ya nanti dia juga bisa memberikan aku sama gitu. Maksudnya dia juga bisa memberikan aku ya segitu gitu ya. Jadi kayak kita melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan gitu. Jadi kita melakukannya mengasihi, memberi, enggak dengan tulus gitu. Tuh ada harga, ada barang, ada harga. Ini kayak beli barang maksudnya ya. Iya, tapi intinya adalah kita tidak bisa memberi dan mengasihi dengan benar kalau kita nggak menerima dulu atau kita nggak punya gitu. Jadi kita nggak bisa mengasihi orang lain ketika kita nggak punya kasih itu. Kita nggak bisa mengasihi orang lain dengan benar, dengan kasihnya Tuhan, kalau kita nggak punya kasihnya Tuhan, kalau kita nggak merasakan kasihnya Tuhan. Nah, itu maksudnya ya, teman-teman. Jadi yang terpenting adalah, yang paling dasarnya adalah gimana kita bisa merasakan dan kita menerima terlebih dahulu, baru kita bisa memberi. Kita menyadari dan menerima yang terbaik dulu dari Tuhan, baru kita bisa memberi yang terbaik untuk sesama dan untuk Tuhan juga. Kayak gitu. Jadi ya, kita perlu sama-sama terus ingat ya teman-teman. Kita perlu menerima dulu, baru kita bisa memberi. Oke, boleh di next. Oke, asik nih teman-teman, pada merespon semua nih. Wede, keren keren keren. Nah, gitu. Jadi ini adalah kata-kata yang kita tidak bisa mengasihi dengan benar kalau kita tidak menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Gitu ya, teman-teman. Boleh di next lagi, Tin. Nah, oke. Nah, ini hal yang menarik ya, teman-teman. Ketika kita ngomongin tentang
menerima kasihnya Tuhan, pertanyaan refleksinya gitu kan. Aku udah bener-bener terima kasihnya Tuhan. Aku udah bener-bener terima kasihnya Tuhan atau belum ya? Gitu. Ya kan? Kita mau belajar memberi yang terbaik untuk orang lain, kita perlu menerima dulu dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita udah benar-benar menerima kasihnya Tuhan itu? Pertanyaan simpelnya adalah, gini teman-teman, itu terlihat dari respon kita ketika kita menghadapi masalah. Gitu. Seberapa kita menyadari dan mengalami kasihnya Tuhan, itu terrefleksi atau terlihat dari respon-respon kita setiap hari, khususnya dalam masalah. Ya kalau baik-baik aja ya semua juga happy ya. Semua bisa bilang puji Tuhan gitu. Tapi ketika dalam masalah, nah itulah orang kita semua diuji sama Tuhan. Gitu. Respon kita ketika kita gini ya teman-teman. Ketika kita dalam kondisi sulit nih, mungkin aku tahu beberapa dari teman-teman gitu ya, yang cukup dekat sama aku. Aku tahu ada yang sedang menghadapi masalah gitu, baik itu masalah keuangan, masalah dalam hubungan dengan keluarga, atau hubungan dengan pasangan, atau bahkan masalah dengan kesehatan fisik gitu ya. Padahal udah rajin beribadah, rajin disiji, melayani Tuhan juga. Tapi masih dikasih masalah kayak gitu, ceritanya gitu ya. Masih bukan dikasih ya, tapi masih diizinkan mengalami masalah-masalah tersebut. Nah, jadi yang membedakan adalah apa respon kita ketika kita dalam masalah. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah ya, jujur aku juga pernah gitu ya, ketika lagi masalah, ada masalah adalah mengeluh atau komplain gitu. Mengeluh atau komplain gitu ya. Nah, tapi teman-teman ketika kita benar-benar menerima kasihnya Tuhan, ketika kita benar-benar mengalami kasihnya Tuhan dan kita tahu kalau semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan untuk kita, itu terpancar dari respon kita. Ketika dalam masalah, kita bisa senyumin aja gitu ya kata orang. Senyumin aja tuh masalahnya gitu. Nah, kita bisa melakukan itu. Atau bahkan ketika dalam masalah, kita malah bersyukur sama Tuhan. Jadi, kita lihat respon kita. Coba kita sambil refleksi juga ya teman-teman. Dan ini juga buat aku. Jadi, aku bukan untuk kayak ngajarin teman-teman. Enggak sama sekali. Karena aku juga masih belajar. Jadi, ini sama-sama refleksi untuk kita. Kira-kira apa sih respon aku ketika ada di dalam masalah? Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi. Oke. Boleh di nextin. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini sedikit kesaksian ya, live testimoni, tapi bukan dari aku, bukan kehidupan aku. Mohon maaf, itu foto aku yang sebelah kiri ya. Jadi aku dulu kayak cabi-cabi gitu, lucu kan ya? Lucu lah ya. Kayak apa? Oh kayak Dora katanya, iya. Jadi aku dulu kayak Jojon gitu ya, lihat celana sampai atas-atas itu. Ya, jadi itu foto aku waktu kecil. Tapi ini bukan cerita tentang aku, tapi cerita orang di sebelah kanan gitu ya. Ini aku mau dari cerita ini teman-teman coba nangkep gimana proses dari kita mengalami kasihnya Tuhan dulu, kita menyadari dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Habis itu baru kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Itu ya. Jadi kita sama-sama samain persepsi dulu ya. Jadi aku akan mulai cerita gitu, tapi ini bukan dongeng. Jadi teman-teman diharapkan jangan tidur gitu ya. Jadi kalau yang lagi hujan dan ngantuk gitu, jadi tolong untuk berdiri atau sambil jalan supaya kalian gak ketiduran. Oke, anyway, aku lanjut ya. Jadi kesaksian ini adalah mungkin teman-teman ngeliat foto ini belum kenal ya, ini siapa gitu ya, nggak kenal nih siapa gitu. Nah, coba boleh di next slide, Tin. Nah ini ya. Kalau ini tahu ada yang tahu, ada yang kenal. Oh, kenal mungkin enggak ya, tahu ya, gitu. Nah, jadi orang di sebelah kanan aku tadi adalah, ya, yes, Yesus Abraham, betul. Oh, kelat bener. Tahu ya, tahu. Oh, berarti ternyata cukup terkenal gitu koko aku ya di kalangan teman-teman. Oke, iya. Jadi orang itu adalah Yesus Abraham gitu ya. Itu ya buat yang belum tahu itu koko aku. Ya.
Jadi kesaksiannya adalah ini. Jadi teman-teman bisa dengarkan gitu ya. Oh, sering dengar saat teduhnya, thank you loh gitu. Apa namanya? Teman-teman boleh dengarkan kesaksian ini karena bisa jadi teman-teman belum pernah dengar gitu. Jadi aku udah interview orangnya gitu ya by chat gitu. Aku mau masukin chatnya tapi lupa. Aku udah interview orangnya by chat dan aku bilang, "Kok aku sharingin di Komsel ya?" Aku bilang kayak gitu. Jadi udah di ACC gitu ya ceritanya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kesaksiannya nih buat teman-teman yang belum tahu, mungkin sekarang kelihatannya wah Koeswa keren banget, suaranya sangat merdu, bagus banget gitu ya, sampai membuat kita bisa menangis-nangis gitu ya mendengarkan saat teduhnya, apalagi kalau lagi dalam pergumulan dan masalah gitu. Nah, tapi mungkin di antara teman-teman tuh belum banyak yang tahu tentang gimana kehidupan dia sebelum kenal Tuhan. Anyway, tapi aku nggak buka sevulgar itu ya. Tapi maksud aku adalah teman-teman bisa nangkep gimana kehidupan sebelum sampai berubah dan sampai bisa ya tadi memberikan yang terbaik dan memberikan hidupnya buat Tuhan. Nah, jadi teman-teman dulu ini Koeswa eh FYI aku sama Koeswa tuh dulu waktu kecil sering banget berantem gitu ya, dan berantemnya bukan kayak anak-anak alim gitu, tapi berantemnya adalah kayak di ring tinju gitu ya. Jadi kita tinju-tinjuan bareng berdua gitu. Jadi dulu kita bandel banget gitu ya. Dan papaku orangnya cukup keras gitu ya. Anyway, papaku pendeta gitu. Jadi papaku orangnya cukup keras dalam mendidik kita. Nah, terus kayak jadi biasalah anak-anak kalau makin dikerasin adalah makin penasaran dan makin mencoba hal-hal yang nggak boleh gitu ya. Kayak masih SD udah naik motor, belajar motor gitu. Ya pokoknya aneh-aneh kayak gitulah kita. Nah, jadi kayak dulu itu kita bandel gitu ya. Maksudnya Koiswa juga. Dan memang dari dulu itu Koeswa karena karismanya gitu ya, itu kayak dari SD tuh udah pacaran gitu teman-teman ya. Jadi anak SD bocil tapi pacaran gitu. Nah, itulah Koeswa gitu ya. Dan dengan keunikan-keunikan dia lainnya gitu, kayak di sekolah suka tidur di sekolah gitu ya. Jadi dulunya Koeswa tuh punya kehidupan yang kalau bisa dibilang kayak anak nakal gitu ya, tapi nggak sampai nakal banget gitu. Nah, jadi banyak hal yang ibaratnya aturan-aturan yang dia langgar, baik di sekolah, di rumah sama orang tua itu banyak yang dilanggar sama dia gitu ya. Nah, tapi satu titik, ada satu poin di mana turning pointnya Koeswa ketika dia mulai masuk bukan pergaulan bebas sih, tapi kayak ikutan teman gitu ya. Terus maksudnya masuk ke pacaran yang kurang sehat gitu ya. Nah, pada akhirnya di satu titik itu dia cerita ketika di SMA itu dia eh, dia ada titik di mana dia mempertanyakan dengan semua kenakalannya dia, dengan semua dosa-dosanya dia yang dia lakukan gitu ya. Tapi dia mempertanyakan, kenapa Tuhan masih sayang? Kenapa Tuhan masih kasih aku hidup? Kenapa Tuhan masih memberkati aku gitu ya dengan talentanya dia, dengan suaranya dia dari SMA udah sering ikut lomba-lomba gitu ya. Kenapa Tuhan masih kasih semuanya? Kenapa Tuhan masih sayang sama dia gitu? Dia mempertanyakan itu semua. Dan satu titik dia ngobrol sama papaku, maksudnya dia nanya, "Kenapa ya? Kenapa Pak? Kenapa Tuhan masih sayang sama aku?" gitu. Dan jawaban papaku adalah cuman kayak gini tuh. Eh, karena kamu berharga gitu. Karena kamu berharga, kamu anaknya Tuhan. Makanya Tuhan sayang sama kamu. Kayak gitu. Jadi cuman dengan kata-kata itu yang simple ya, itu bisa menyentuh Koeswa dan mengubahkan dia gitu. Akhirnya itu turning point-nya dia. Tapi gini ya teman-teman, ketika kita ngomongin tentang pertobatan dan perubahan hidup itu nggak langsung 180 derajat gitu. Kerohaniannya iya, tapi maksudnya hidup kita secara roh, kita ketika kita percaya sama Tuhan, kita ditebus sama Tuhan gitu ya. Tapi kayak selama kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, itu adalah proses. Jadi kayak Koiso bilang, dan dia highlight, dia bilang jatuh bangun gitu. Jadi dia bilang bukan berarti langsung hidupnya lurus gitu. Tapi dia bilang itu semua juga tetap jatuh bangun dalam dosa gitu ya. Maksudnya masih melakukan dosa juga, tapi yang beda adalah bukan tinggal dan bukan hidup di dalam dosa lagi gitu. Jadi ketika Koeswa menerima kasihnya Tuhan, dia menyadari kalau Tuhan tuh begitu sayang sama dia gitu. Akhirnya dia berubah gitu. Dan keinginan-keinginan hatinya dia juga berubah gitu.
Mungkin yang dulunya nyaman dengan kehidupan yang ya anak nakal, terus misalnya dengan melakukan dosa atau hal yang nggak benar gitu ya. Tapi ketika itu semuanya berubah. Ketika dia menyadari kasihnya Tuhan, semuanya berubah. Dan teman-teman bisa lihat sampai sekarang kehidupannya gimana. Dan anyway sebenarnya prosesnya masih panjang dan nggak langsung tiba-tiba kayak dia masuk eklat, dia langsung terkenal, dia pelayanan di mana-mana, nggak kayak gitu. Tapi prosesnya bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun setelah dia bertobat, masih ada prosesnya Tuhan bertahun-tahun. Habis itu baru sampai di titik sekarang ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini adalah ketika kita menyadari kasih Tuhan, kita menerima, kita sadar. Di situ baru kita bisa punya kerinduan untuk melakukan yang terbaik gitu teman-teman. Dan kita bisa melakukan itu dengan benar gitu. Nah, jadi itu sedikit testimoni tentang Ko Yesua. Oke. Nah, boleh di nextin. Oke. Anyway teman-teman, ini aku pause bener ya. Kenapa? Karena teman-teman harus teman-teman memperhatikan sharingnya aku. Karena habis ini kita akan ada quiz gitu ya. Quiznya ini berhadiah gitu. Jadi teman-teman boleh perhatikan sharingnya aku gitu ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan anyway gitu dari sharing-sharing aku gitu ya. Jadi boleh diperhatikan dengan seksama gitu. Kalau boleh kalau bisa dicatat juga. Oke, nah kita mau belajar. Tadi kita udah dengar ya kesaksian singkat dari kehidupannya Ko Yesua gimana gitu. Nah kita mau lihat dan ini kisahnya udah terkenal banget, pasti teman-teman juga udah tahu gitu ya, kisah Maria dan Marta gitu ya. Nah jadi di Lukas 10 ayat 38 sampai 40 gitu ya teman-teman. Nah ini aku bacain buat teman-teman semua ya, teman-teman boleh baca di rumah masing-masing juga. Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Oke, ini pasti teman-teman udah sangat familiar dengan dengan ceritanya gitu ya teman-teman. Nah, oke, jadi kita mau bahas sedikit dari cerita ini teman-teman ya. Khususnya itu adalah yang aku highlight gitu. Nah, teman-teman boleh lihat Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Ini kita melihat ya gimana Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya itu menandakan bahwa sikapnya Maria yang mau terus menerima kayak apa nih yang bisa aku terima dari Tuhan. Dia berusaha kayak apa nih yang mau Tuhan sampein. Itu dia berusaha kayak menerima dengan posisi menerima, yaitu dengan duduk dekat Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Terus mendengarkan perkataannya. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita nggak bisa menerima dari Tuhan gitu ya, kita nggak menyadari betapa Tuhan itu udah memberikan yang terbaik buat kita, kita juga nggak akan bisa melayani Tuhan dengan benar. Kita nggak akan bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kelihatan dari mana? Dari Marta ya. Kalau teman-teman lihat di kalimat itu, kalimat Marta, dia bilang, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Kayak ibaratnya si Marta ini lagi komplain sama Tuhan. Dan kayak dia, "Tuhan gimana sih?" Gitu ya. "Tuhan gimana sih? Lah harusnya kan dia bantuin aku buat melayani. Kenapa dia malah?" Nah gitu. Dan jadi kita lihat ya, ketika si Marta ini, dia nggak menerima dari Tuhan. Dia jadinya sibuknya apa? Sibuknya komplain. Gitu. Dia kelihatannya melayani. Dia kelihatan melakukan hal yang benar dan yang baik. Tapi di balik itu semua, dia komplain gitu. Dia nggak bisa benar-benar memberikan yang terbaik. Dia hanya bisa melayani, tapi dia nggak bisa benar-benar memberikan yang terbaik. Karena dia belum menerima gitu. Makanya akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan si Maria juga. Lah, suruh dia bantu aku dong gitu kan. Maksudnya, Maria gimana sih? Nah, masa lu orang kita datang tamu, lu diem-diem aja, duduk-duduk aja. Nah, gitu. Nah, akhirnya kita komplain, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain kayak gitu ya, teman-teman. Oke.
Nah, oke, boleh di next. Nah, jadi menyalahkan orang lain itu adalah gambaran orang Kristen yang datang sama Tuhan dan komplain sama Tuhan, di mana dia tuh belum benar-benar menerima kasihnya Tuhan, belum benar-benar menerima yang terbaik dari Tuhan. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman, ini penting gitu ya. Jadi teman-teman gimana cara merefleksikannya kan Kak? Gimana caranya saya tahu aku nih sebenarnya udah benar-benar mengalami kasihnya Tuhan atau belum? Sebenarnya aku nih udah menyadari kalau Tuhan itu mengasihi aku atau belum, gitu ya. Ini ada contohnya. Jadi ya, tipe yang pertama, orang yang belum menyadari dan mengalami kasih Tuhan dengan penuh, gitu ya. Jadi orang yang belum menyadari dan mengasihi Tuhan dengan penuh tuh ciri-cirinya gimana? Gitu ya. Ciri-cirinya ada kayak gini. Sering ngomong kayak gini, aku udah setia ibadah, aku udah setia pelayanan, aku udah memberi ke orang lain gitu. Tapi kenapa aku masih dikasih sakit? Tapi kenapa keluarga aku banyak masalah? Tapi kenapa kerjaan aku begini? Tapi kenapa begini begitu. Jadi hidupnya penuh dengan komplain, hidupnya penuh dengan kata-kata yang menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Gitu teman-teman. Nah, tipe orang yang kedua. Nah ya, tipe orang kedua adalah orang yang sudah menyadari dan mengalami kasih Tuhan dengan penuh gitu ya. Nah contohnya gimana nih? Nah ketika lagi ngalamin kesulitan, kita bisa ngomong, walaupun aku lagi susah, walaupun aku lagi banyak masalah, walaupun hidup aku berat Tuhan, tapi aku percaya Tuhan tetap baik. Aku percaya kalau Alkitab bilang, kalau udah genap waktunya, aku akan lihat jawaban-jawaban dari doa-doa aku. Aku akan lihat pelangi sabit hujan. Aku akan lihat janjinya Tuhan tergenapi dalam hidupku. Walaupun aku lagi ada di dalam masalah. Dan aku tetap percaya kalau Tuhan ada di tengah masalah hidup aku. Dan aku nggak berjalan sendiri. Itu adalah bedanya, beda banget ya responnya. Ketika orang sama-sama dalam masalah, tapi yang benar-benar orang yang belum menyadari dan mengalami kasih Tuhan dengan penuh itu kelihatan banget dari responnya. Gitu. Nah, tapi kalau orang yang udah menyadari, dia bisa tetap melihat kebaikan Tuhan, dia tetap bisa merasakan damai sejahtera, bahkan tetap bisa bersuka cita di tengah badai yang ada. Boleh di next. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk kita menerima kasih Tuhan sebelum kita mengasihi. Menerima dulu sebelum kita mengasihi. Jadi kita harus menerima sebelum kita mengasihi. Kita harus dipenuhi sama kasihnya Tuhan supaya ketika kita membagikan kasih itu kita nggak kosong gitu. Kita harus terus dipenuhi sama kasih Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari juga kita harus belajar memberi kepada orang lain. Kita harus belajar mengasihi orang lain. Jadi setiap hari kita harus dipenuhi sama kasihnya Tuhan gitu. Oke, boleh di next. Wes, Leo, mantap nih. Kasih Tuhan membuat matamu terbuka dari sesuatu yang kamu nggak sadarin sebelum. Amin. Oke, teman-teman boleh catat. Aku cuma akan kasih dua cara simple gitu ya. Gimana cara kita bisa memberikan yang terbaik? Sebenarnya sangat banyak cara di luar sana, tapi aku cuma mau kasih 2 poin besar gitu yang bisa kita lakukan secara praktis gitu ya teman-teman. Dari sharing hari ini, aku harap teman-teman bisa belajar melakukan hal ini. Oke, yang pertama adalah belajar menerima kasihnya Tuhan. How? Gimana caranya belajar menerima kasihnya Tuhan? Nah, ini 2 tips yang aku kasih gitu ya. Di luar sana masih banyak tadi aku bilang ya, tapi kita sama-sama belajar melakukan 2 hal yang gampang ini. Yang pertama, tulis kebaikan Tuhan yang kamu alami. Gitu. Setiap hari sangat banyak kebaikan Tuhan yang kita alami gitu ya. Di luar dari kesehatan, di luar dari nafas kehidupan yang masih Tuhan kasih gitu ya. Di luar itu sangat banyak. Jadi kita belajar untuk peka dan kita melihat, wah Tuhan baik, tadi aku ditolongin orang tiba-tiba, atau Tuhan baik, tadi aku nggak terlambat jadinya gitu ya. Kayak aku hari ini, aku mau sharing di DCG gitu ya. Tadi aku udah panik karena aku sebenarnya lagi pergi sama keluarga gitu di Bandung, dan mau nggak mau aku tetap harus ikut pergi, dan tadi jalanannya macet gitu. Tapi bersyukur nyampe sini masih jam 7 kurang. Terus aku jam 7 kurang 10 aku udah bisa buka laptop dan aku bisa ikutan briefing pelayan. Itu aku bersyukur sama Tuhan dan dapet tempatnya yang sepi gitu ya. Teman-teman bisa dengar suaraku dengan jelas gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal kecil yang kalau kita sadari itu kebaikan Tuhan. Bukan satu kebetulan, karena nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Itu contohnya. Yang kedua adalah sebut dalam doa apa yang kamu syukuri di hari tersebut. Jadi selain kita tulis, kita sebut dalam doa supaya kita terus ingat Tuhan baik dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal besar gitu. Jadi kita terbiasa untuk melihat setiap kebaikan Tuhan dari hal kecil maupun hal yang besar dalam hidup kita. Gitu. Oke teman-teman, jadi kita sama-sama praktekin. Ini aku udah buat yang sangat simpel yang kita semua bisa lakukan gitu. Yang penting kita mulai aja dulu kalau kata Tokopedia gitu. Tapi kita
bisa akhirnya pelan-pelan bisa terus maju bareng-bareng. Oke, di next. Yang kedua adalah kita belajar membagikan kasihnya Tuhan. Ya kan? Tadi dimulai dari memberi, kita udah penuh sama kasihnya Tuhan, baru kita belajar membagikan. How? Gimana cara membagikan ya? Gimana cara membagikan kasih Tuhan? Tips yang paling mudah yang teman-teman perlu ingat adalah satu kata, inisiatif. Itu kalau dari aku ya. Ya, ini aku bilang ini tipsnya adalah dari aku. Jadi di luar sana masih banyak tips lainnya, tapi ini hal yang sangat simpel dan mudah supaya teman-teman bisa ingat dan langsung dipraktekkan. Jadi inisiatif. Inisiatif tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, ada dua lagi nih yang aku bagiin. Itu adalah sesimpel lakukan walaupun nggak diminta. Itu inisiatif gitu ya. Lakukan walaupun nggak diminta gitu ya. Tapi disclaimer, kalau terkadang kita perlu memastikan dulu ke orang itu kayak, aku punya ide nih untuk melakukan ini, oke nggak ya gitu. Jadi kayak walaupun inisiatif tapi jangan berlebihan gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jangan sampai kita jadi kayak annoying atau malah bikin orang lain tuh kesel sama kita. Apaan sih orang gak disuruh? Kadang-kadang gitu ya kalau udah terlalu berlebihan. Jadi ketika kita punya ide atau apapun itu, terutama kita di dalam kelompok gitu ya, kita melakukan itu di dalam kelompok, itu kita perlu diskusiin dulu gitu ya. Jadi idenya nggak bisa kita langsung jalankan kecuali kita melakukan itu sendiri gitu ya. Tapi kalau di dalam kelompok didiskusikan dulu. Jadi walaupun nggak diminta kayak, oh aku punya ide kayak gini, kayaknya ini bagus deh, kayak itu bagus deh, walaupun nggak diminta gitu. Kedua, lakukan lebih ketika diminta. Misalnya diminta tolong untuk diminta tolong untuk misalnya bawain sharing misalnya gitu ya, misalnya bawain sharing tentang memberikan yang terbaik. Oh ya udah dong, kita ya maksudnya misalnya aku kayak ya udah aku siapin ya gitu aja gitu ya. Nah, beda ketika memberikan yang lebih ketika diminta. Langsung mikir nih, mikir kira-kira apa ya yang bisa dimasukin ke dalam sharingnya supaya menjadi bumbu-bumbu, supaya teman-teman lebih ngerti gimana membagikan sharing ini yang relevan sama teman-teman gitu. Gimana kasih contoh, maksudnya bukan cuma kasih teori dan bahas firman Tuhan, tapi kasih tips-tips yang teman-teman bisa bagiin dan maksudnya teman-teman bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman itu baru akan hidup ketika kita melakukan, gitu ya. Nah, jadi itu contoh kayak inisiatif gitu, atau contoh hal lain ya, misalnya kayak teman-teman diminta tolong untuk uh, uh, bikin 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 apa namanya poster misalnya gitu ya, contoh bikin poster. Oke, udah bikin poster nih, ya udah pokoknya cuma sekedar bikin aja gitu ya. Pokoknya sekedar bikin sesuai yang disuruh, sesuai dengan ABCD-nya gitu ya yang disuruh. Nah, beda ketika kita inisiatif dan melakukan lebih. Kita berusaha mikir, ini poster untuk dikasih ke siapa ya? Oh, dikasih ke anak-anak muda gitu ya posternya. Oh, berarti aku tuh perlu bikin desainnya kayak gimana ya, relevan sama anak muda. Ini kata-katanya ini terlalu baku, terlalu formal. Ini kayaknya nggak menarik buat anak-anak muda. Nah, itu inisiatif yang muncul. Terus kayak misalnya, oh ini kalau kayak gini nih kurang pas nih buat anak muda. Nah gitu. Jadi kita bukan cuma melakukan apa yang disuruh, tapi kita punya inisiatif, kita melakukan lebih. Kita mencari tahu kayak apalagi yang bisa aku lakukan, apalagi yang bisa aku lakukan supaya ini lebih baik, supaya ini yang aku lakukan aku benar-benar memberikan yang terbaik, bukan cuma memberikan yang baik dan lakuin apa yang diminta. Kayak gitu. Jadi itu sangat simpel ya teman-teman. Ya kita belajar dua hal malam hari ini. Yang paling utama boleh back dikit, Tin. Mundur dikit. Yang pertama adalah belajar menerima kasihnya Tuhan. Belajar menerima kasihnya Tuhan dengan menulis kebaikan Tuhan yang kita alami dan kita sebut dalam doa apa sih yang kita syukuri. Oke teman-teman, belajar terima dulu, baru yang kedua membagikan kasihnya Tuhan. Dengan cara apa? Simple, dengan cara inisiatif. Inisiatifnya gimana? Lakukan walaupun gak diminta gitu ya, dan lakukan lebih ketika diminta. Oke teman-teman. Ya, aku harap teman-teman udah tulis ya dan bisa dipraktekkan sama-sama. Oke, boleh di next. Jadi, closing udah. Nah, jadi sebenarnya ini bukan closing, tapi ini start tulisannya gitu ya. Startnya adalah kita sama-sama mulai untuk mempraktekannya gitu. Jadi buat teman-teman udah siap untuk memberikan yang terbaik, boleh ketik di kolom chat, aku siap. Oke, aku siap. Siap, mantap. Oke teman-teman, thank you semuanya yang udah merespon. Semoga teman-teman bisa terberkati dengan sharing ini gitu ya. Kita sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik. Oke, sip. Kalau begitu, nanti teman-teman bisa sharing di kelompoknya gitu ya. Nah, sesimpel tadi ya, poin pertama, kita dari poin pertama dulu. Jadi nanti teman-teman boleh sharing di kelompok kecil, nanti kita ada diskusi singkat. Apa yang teman-teman syukuri di hari ini gitu ya.
satu hal, tapi di luar kesehatan, di luar nafas hidup, di luar misalnya misalnya keluarga yang baik-baik aja, kuliah yang baik-baik aja, di luar itu ya. Jadi harus unik satu hal aja yang teman-teman syukuri di hari ini. Nanti bisa diskusin sama teman-teman kelompoknya. Oke, boleh di take down tim. Oke, yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Thank you untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Kami malam hari ini dapat pandangan yang baru gimana ketika kita mengatakan kami mau belajar berikan yang terbaik. Itu bukan cuma tentang tindakan yang kita lakukan untuk orang lain atau untuk Tuhan, tapi adalah gimana yang terpenting yang menjadi dasarnya adalah kita harus memastikan bahwa hidup kami Tuhan terlebih dulu udah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami benar-benar menyadari kalau Tuhan sayang sama kami. Kami benar-benar menyadari kalau Tuhan begitu udah memberikan segalanya bahkan hidup Tuhan untuk kami. Dan dari situ dengan kepenuhan kasihnya Tuhan dan kepenuhan yang kami alami Tuhan, kami bisa mengasihi, kami bisa memberi yang terbaik, kami bisa mengasihi dengan benar seperti apa yang Tuhan mau. Thank you Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan bantu kami untuk kami bisa lebih lagi menjadi anak Tuhan yang bukan cuma Kristen KTP doang, tapi kami bisa benar-benar menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami benar-benar bisa mengenal Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan lebih lagi Tuhan. Setiap hari kami mau dipenuhi oleh kasihnya Tuhan, supaya ketika kami membagikan kasih itu, kami nggak kosong Tuhan, tapi gelas kami selalu terisi penuh, dan kami nggak akan capek untuk mengasihi orang, kami nggak akan capek untuk melayani Tuhan, kami nggak akan capek untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama, karena kami udah terlebih dulu menerima dan dipenuhi oleh kebaikan Tuhan dan eh, hal-hal terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami dan di siji selanjutnya malam hari dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. God bless you.